Baik, kita akan coba singgung Pak Henry dari beberapa saham yang ada di sektor ini yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Pertama kita ke Adaro terlebih dahulu. Hari ini kembali mengalami auto reject bawah di 6,75% dan ditutup di level 3040. Bagaimana analisis Anda untuk Adaro? Ya, seperti Adaro ya, hari ini memang koreksi itu cukup tajam, kemudian mengalami reject bawah ya, itu minus 6,74%, akhirnya stop di 3040 gitu ya. Nah, seperti Adaro case-nya juga sama ya, karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya sempat mencapai high-nya itu di 3710 ya, kemudian terjadi koreksi terus gitu ya. Nah, saya pikir kalau untuk bagi yang belum keluar posisi ya, perhatikan saja untuk level support yaitu penutupan hari ini ya 3040 dan merupakan level yang ideal untuk kembali masuk karena saya sendiri melihat bahwa emiten di batubara ini masih cukup potensial ya. Ini kan karena adanya aksi profit taking ya, kemudian juga ada berita-berita yang uncertain ya. Saya rasa ini para investor trader saya rasa ini masih tertarik ya untuk masuk Oke. kembali justru di posisi support level Pak David. Baik, supportnya di 3040 penutupan hari ini dari sisi resisten Pak Henry. Ya, kalau untuk resistennya sih ini 3710 ya masih cukup jauh ya, tapi Ya. kita harus lihat dulu nih untuk resisten yang lebih dekatnya ya yaitu di 3270 ya, yaitu level high yang terbentuk hari ini Pak David. Kita bergeser ke anak usahanya, ada Adaro Mineral, ADMR. Hari ini juga mengalami auto reject bawah. Pergerakannya juga hampir sama dengan Adaro. Sudah berulang kali juga mengalami auto reject bawah ini, Pak Henry. Apakah prospeknya yang juga sama? Kemudian pelemahan yang terjadi bisa dimanfaatkan untuk momentum kembali masuk bagi para investor. Ya, kalau untuk ADMR gerakannya lebih cenderung ranging ya, beda dengan Adaro tadi ya. Jadi kalau untuk ADMR ini hari ini pun sama ya, terkena reject bawah, ditutup di 1850 ya. Nah, kita lihat kalau untuk ADMR ini mesti lebih cermat gitu ya. Apakah dia mampu ya itu bertahan dulu di level supportnya yaitu di level penutupannya juga hari ini 1850. Tapi sekali lagi dibandingkan dengan Adaro, ADMR ini memang kecenderungannya lebih ranging ya, lebih ranging sideways daripada Adaro, Pak. Rekomendasinya untuk Adaro Mineral dengan pelemahan yang terjadi 6,80% dan ditutup di level 1850, Pak Henry. Ya, rekomendasinya kalau untuk ADMR bagi yang sudah memiliki posisi tergantung dia punya trading plan ya. Saya rasa mesti dilihat Pak apakah mampu bertahan di level support hari ini 1850. Nah, misalkan kalau misal untuk tujuan trading besok di break ya di bawah harga ini, saya rasa mesti cut loss ya sesuai dengan trading plan masing-masing. Mhm. Nah, bagi yang belum masuk posisi lebih baik wait and see Pak, dilihat besok apakah market dibuka di atas level support itu tuh di 1850 seperti itu Pak David. Baik, peluangnya tadi lebih besar terhadap Adaro begitu, Pak? Ya, Adaro lebih clear ya, lebih Oke. clear ya, kemungkinan akan rebound ya. Tapi kalau untuk ADMR ini kelihatannya Pak memang bergeraknya sideways ranging Pak. Kemudian juga kan iya seperti itu Pak. Ya, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, tadi juga sudah kita bahas untuk ADMR, ada Pak Yahya di Jakarta. Bagaimana prospek jangka pendek untuk ADMR? Tadi juga Anda jelaskan, belum direkomendasikan saat ini, lebih ke arah untuk wait and see. Terlebih dahulu kalau disuruh memilih, Adaro memiliki prospek yang lebih baik dan posisinya lebih clear dibandingkan dengan Adaro Mineral. Nah, kita beralih ke saham selanjutnya. Ini juga masuk ke dalam listed kami untuk hari ini. Ada BRMS ini, Bumi Resources Mineral Tbk, yang dalam beberapa hari terakhir ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, menarik lagi, asing juga cukup gencar masuk ke dalam saham ini, Pak Henry. Kebetulan ada beberapa penanya nih, Pak. Saya akan coba sapa Ibu Sulis di Jawa Tengah untuk saham BRMS, bagaimana peluangnya sampai dengan akhir pekan. Tampaknya ambil di penutupan hari ini 280 dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan. Kemudian juga ada Nirli dari Bogor, bagaimana potensi BRMS satu minggu ke depan sudah ambil posisi di 250. Nah, Nirli ini sudah profit nih 250, penutupan hari ini 280. Analisis Anda untuk BRMS, Pak Henry. Ya baik Pak David. Ya untuk BRMS hari ini kenaikannya sangat signifikan itu ya 16,6% ditutup di 280. Jadi bagi yang sudah masuk posisi itu dianjurkan untuk kembali lagi ke investment plan-nya ya. Apabila untuk short term to medium ini kelihatannya akan ada rawan aksi profit taking ya. Nah kemudian kalau yang bagi masuk posisi
ini emiten sekali lagi secara umum gitu ya, emiten untuk yang energi ini secara long term masih bullish Pak ya. Jadi Ya. jangan panik selling ya, sekali lagi lihat lagi, review lagi trading dan investment plan masing-masing seperti itu Pak David. Trennya masih dalam tren naik begitu? Ya, confirm masih bullish trend naik Oke, kalau Pak David. masuk di 280, target price terdekat di berapa ini? Ya, kalau untuk 280 itu sebelumnya itu kan dia rata-rata volatility-nya gitu ya. Ya. Itu kan 14 sampai 15 rupiah, tapi hari ini bergejolak gitu cepat gitu ya. Nah, mesti dilihat Pak untuk resisten dekatnya itu di angka 300 Pak ya. 300 ya. Oke. Kalau misalnya bisa break di atas 300 dan kemungkinan besar akan melanjutkan uptrend-nya. Apabila tidak, kemungkinan akan terjadi koreksi terlebih dahulu Pak ini. Baik, yang satu penanya tadi yang masuk sudah profit nih Pak, ambil posisi di 250 dalam memaksimalkan profit yang ada. Rekomendasinya apakah di profit taking sebagian atau nunggu ke level 300 terlebih dahulu Pak Hendri? Ya, mungkin bisa pakai trailing stop gitu ya. Ya. Kan pakai trailing stop dijaga aja Di level berapa Pak? level yaitu penutupan hari ini 280 ya. Jadi dijaga misalkan masih melaju ya. Nah, level selanjutnya itu dilihat di 290 Pak. Ya, apabila bisa kembali melaju lagi ya, ini level resisten yang paling kuat itu ada di 300 ya. Jadi sesuaikan dengan sekali lagi trading plan masing-masing ya. Baik, ada BRMS hari ini menguat signifikan di 16,67% dari tutup di level 280 dalam sepekan terakhir. Penguatannya juga cukup signifikan dengan asing yang gencar masuk ke dalam saham ini dan menjawab pertanyaan dari Nirli yang ada di Bogor tadi, kemudian juga Ibu Sulis yang ada di Jawa Tengah, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, sebelum kita jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan di antaranya adalah ada INKP, KAF, PTBA, kemudian juga BBCA. Semuanya direkomendasikan buy, INKP 7.800 hingga 8.450, KAF di 1.380 hingga 1.570, PTBA di 3.670 hingga 4.060, sementara dari perbankan Big Cap BBCA di 7.275 hingga 7.600. Pak Hendri, langsung saja pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak Hendri. Ya, pertimbangannya pertama karena kita melihat keempat emiten ini secara fundamental maupun teknikal itu juga berpeluang untuk rebound gitu ya. Yang pertama tadi ada INKP ya, berpeluang Pak untuk rebound ya, perhatikan aja level supportnya 7.800, kemudian resistannya di 8.450, kemudian Kimia Farma ya, ini bergerak di bidang medical ya, kita tahu sekarang juga kondisi pandemi ini juga yang di medical juga potensi bisnisnya masih sangat baik ya. Perhatikan saja untuk supportnya 1380 tadi sempat di break ya, dan kembali ditutup tadi mendekati ya, mendekati yaitu 1375. Nah, dilihat besok Pak apakah mampu diperdagangkan di atas 1380 lagi ya, merupakan support originalnya, dan kemudian resistannya di 1570. Nah, kalau untuk PTBA masih di sektor energi ya, dan kita melihat sekali lagi sektor energi walaupun di sini rata-rata mengalami koreksi tetap berpeluang ya. Perhatikan saja level supportnya 3670, kemudian untuk PTBA resistannya di 4060. Dan kalau untuk BBCA yaitu masuk di sektor finance, dan hari ini juga sektor finance merupakan salah satu penopang ya, IHSG ya hari ini masih menghijau ya. Jadi salah satu emiten itu kita lihat BBCA ya, berpotensi perhatikan level supportnya 7275, untuk level resistannya 7600 untuk BBCA. Seperti itu Pak David ya. Baik, dan ini sudah mempertimbangkan bagaimana skenario dari The Fed nantinya menaikkan suku bunga acuan dan berapa poin kenaikannya Pak Hendri? Ya, berapa poin fixnya itu belum tahu gitu ya. Tapi rata-rata sih antara 25 sampai dengan 50 basis point Pak ya. Oke, meskipun 75 basis point, peluangnya juga menyeruak dalam beberapa hari perdagangan terakhir. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk nih Pak. Tadi juga sempat beberapa kita singgung. Saya akan ke Kediri terlebih dahulu. Ada Bapak Santoso. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham BOS, BOSS di 84. Mohon analisanya untuk besok ini. Saham small cap sepertinya Pak Hendri. Untuk BOS Pak, BOSS sudah ambil posisi di 84 Pak. Ya, di 84 ya. Secara tren ya, saham
Itu Borneo ini BOS itu masih downtrend ya, tapi hari ini kita lihat kan mengalami penguatan ya, rebounding ya 1,96%, ditutup di 52 ya. Nah kita lihat besok nih Pak ya, secara tren sih masih downtrend ya. Kalau hari ini mengalami rebound di antara para emiten yang lagi koreksi gitu ya, kemungkinan Pak besok akan tetap melanjutkan penguatan ya sampai dengan hari Jumat. Jadi kalau untuk BOS ini perhatikan Pak untuk level resistennya Pak di level 56 ya, cukup dekat nih kalau untuk ya. Ambil posisi di 84 rugi posisinya direkomendasikan averaging down tidak Pak Henry? Singkat saja Pak. Ya, kalau misalkan tujuannya untuk long term gitu ya, ya sangat direkomendasikan untuk averaging down ya, karena hari ini ada tanda-tanda rebound kesempatan ya Pak David ya, untuk maksudnya mengurangi loss ya Pak. Ya. Baik. Pak Henry, kita lanjutkan Pak. Kebetulan hari ini cukup banyak pertanyaan masuk. Langsung saja saya akan coba bahas ini. Saya akan coba cek dari Bapak Hans, Yogyakarta ini. Menanyakan saham Dimas. Bagaimana prospeknya? Baik Pak, ya Pak Hans ya. Ya, ya untuk saham Dimas ya. Untuk saham Dimas, hari ini kita lihat Pak ditutup melemah ya 4,16%, ditutup di 161. Kalau untuk saham Dimas ini secara tren ini masih sideways Pak ya, masih sideways ya. Dan kemudian dan hari ini melanjutkan pelemahan ya. Perhatikan saja Pak level supportnya 161 ya, dilihat besok apabila mampu bertahan masih di hold, tapi kalau break di bawah 161 ini kelihatannya mesti diperhatikan level untuk support berikutnya Pak ya, level support berikutnya perhatikan Pak itu bisa Pak turun kembali itu Pak dengan 5 poin Pak ya, karena dia rata-rata pergerakannya itu antara 5 sampai dengan 6 poin nih Pak untuk Dimas Pak. Oke, untuk Dimas level supportnya di 161 bisa diperhatikan level penutupan hari ini, dan ketika ini tembus koreksi lebih dalam berpeluang terjadi untuk Dimas. Selanjutnya ada Bapak Hadi di Lampung. Untuk Adaro masih bisa mengalami koreksi lagi, tadi juga sempat kita singgung. Kita lanjutkan ke pertanyaan. Saya akan coba cek dari sisi nama, ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dari teknologi ada Goto, sudah ambil posisi di 365. Apakah bisa ke 430 tidak Pak untuk Goto ini Pak Henry? Ya, Goto hari ini menguat ya 1%, 404 gitu ya. Nah kalau untuk Goto ini kita lihat Pak berpeluang itu dia kembali lagi Pak itu menguji ya level resistennya ya di 416 ya, 416. Ya kita lihat besok Pak ya, apakah mampu bertahan di penutupan hari ini Pak 404 untuk Goto. Potensi ke 430 seperti apa Pak Henry? Ya kalau untuk 430 ini masih mesti dilihat apakah dia mampu break resistennya yang terdekat di 416 terlebih dahulu nih Pak untuk Goto Pak ya. Baik, selanjutnya dari Bintaro untuk Dewa Pak, sampai dengan akhir Juni punya harga di 72. Baik, ya untuk Dewa hari ini juga sama ya, itu menguat 15,38%, ditutup di 60 ya. Nah kalau untuk Dewa ini kita lihat Pak setelah ranging ya, ini hari ini confirm Pak ya ada rebound signal ya. Jadi di hold terlebih dahulu ya, kemudian dilihat lagi Pak untuk perdagangan besok ya, apakah mampu bertahan di atas penutupan hari ini 60 ya. Apabila mampu ya, kelihatannya dia Pak akan menguji kembali Pak level resisten berikutnya Pak, itu di level 68 ini Pak kalau untuk Dewa ya. Oke, ambil posisi 72 di hold saja Pak Hendrik? Ya di hold saja ya, karena untuk 72 dari 68 level resistennya cukup dekat Pak ya. Ya di hold ini Pak. Ya. Selanjutnya ada Bapak Edi di Batam ini menanyakan saham masih dari pertambangan batubara. Ada Doit sudah ambil posisi di 413. Apakah bisa di averaging down tidak di harga penutupan hari ini untuk Doit? Baik. Ya, untuk Doit hari ini juga terkoreksi ya Pak ya. Untuk Doit ya ditutup di 1,57%, melemah di 376, akhirnya ditutup gitu ya. Nah kalau untuk Doit itu sendiri secara tren ya, ini juga kemarin itu sebenarnya ada signal rebound Pak ya, pada saat penutupan di 382 ya, tapi karena hari ini melanjuti koreksi ya, mesti dilihat besok Pak. Kalau break di bawah 376 ya, akan berlanjut Pak menguji level support berikutnya di 356 ya, tadi sempat diuji tuh ya. Level averaging down yang disarankan Pak Henry dengan potensi pelemahan untuk Doit? Ya untuk Doit selama dia masih diperdagangkan antara 356 sampai dengan 376 penutup hari ini, saya rasa masih boleh average
breaking down. Tapi kalau sudah break Pak di bawah 356, hati-hati ya, karena pelemahan bisa mungkin Baik. dilanjutkan ya. Kita ke Solo, ada Bapak Ilham, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk saham ABMM Pak. Masih downtrend dan come dividennya kira-kira down sampai harga berapa ya? Sudah ambil posisi di 3.187 untuk ABMM. Ya, ABMM juga Investama. ini terkoreksi cukup tajam ya, Ya. 6,71%, ditutup di 2360 ya. Nyangkutnya juga cukup tinggi Pak Henry, di Iya. 3.000-an ambil posisi, penutupan hari ini ada di 2.300-an. Ya, kalau untuk ABMM sih ini potensinya masih bisa koreksi gitu ya. Karena dia sempat naik cukup signifikan, tajam gitu ya. Ya. Dengan high-nya itu di 3360. Jadi kalau untuk ABMM nih hati-hati Pak ya. Perhatikan aja Pak untuk level-level supportnya ya 2360 yaitu penutupan hari ini Pak. Ya. Oke, nyangkut cukup jauh Pak Henry, meminimalkan kerugian, ada saran tidak Pak? Iya, sarannya sekali lagi trading plan masing-masing ya. Tapi kalau untuk tujuan long term sekali lagi Ya. itu masih bisa di hold ya, asalkan ya jangan lewat level support hari ini 2360 Pak. Ya, jadi mesti Baik. dipantau nih Pak kalau untuk ABMM ini. Oke, selanjutnya ada Bapak Herman di Manado menanyakan saham Trump ini. Tampaknya lagi di suspend ini Pak. Sebenarnya strategi untuk saham-saham yang di suspend seperti apa Pak Henry? Untuk Trump? Kalau untuk saham-saham di suspend ini mesti bersabar ya. Ya. Karena pertama liquidity juga kurang. Oke. Nah, kedua juga disarankan review lagi Pak sebelum maksudnya masuk Trump ini nih tujuan investmentnya apa nih? Baik. Kalau untuk long term ya lebih baik Tapi untuk posisi saat ini hanya menunggu kapan suspendnya dibuka begitu Pak? Ya, kalau untuk Trump ya nothing we can do ya Pak ya, nggak ada jadi tunggu aja maksudnya kapan bisa dibuka gitu. Jadi sementara ya di hold dulu aja. Kemudian untuk capital yang tersedia jangan dimasukin lagi Pak. Ya Oke, gitu. baik. Lagi ya. Terakhir singkat saja Pak Henry, ada Guntur dari Incheon ini mau tanya Harum Pak di 2.200. Singkat saja Pak. Ya, untuk Harum ya. Ya. Untuk Harum juga hari ini kan terkoreksi cukup tajam Pak di Bapak 6% lebih gitu ya. Nah, untuk Harum lebih baik ini Pak di hold ya. Karena sebenarnya kemarin pun juga ada signal untuk rebound ya. Ya. Jadi perhatikan saja level supportnya 1880. Jadi besok kalau misalkan bisa dibuka di atas 1880, ini sebenarnya Harum ini ada signal untuk rebound Pak ya. Oke. Jadi ya. Baik, ada Harum hari ini auto reject bawah di 1885 dari Guntur di Incheon Korea Selatan. Dan tampaknya waktu kita cukup terbatas pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Henry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehat selalu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Dan pemirsa demikian kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Saan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.